mertua saya rasakan yang divonis berapa? Penyumbatan pembuluh otak dari 2016. Itu udah alhamdulillah sekarang udah lepas obat, udah bisa aktivitas lancar. Terus bapakku juga alhamdulillah bahkan udah bisa ke sini, udah bisa keluar kota. Alhamdulillah. Itu pas di pemakamannya itu aku ingat banget ngelihat orang tuh pakai baju putih-putih semua, nggak tahu orang atau apa, pokoknya yang putih. Aku sampai pernah membuat kiriman, nanti aku sampai ngirimin sakit ke orang. Jadi kalau dia nyakit, dia bisa nyakitin aku, terus aku kirimin sakit 2 minggu. Itu pernah, dan aku nggak tahu itu salah. Jadi dia tuh mimpinya kayak dada-dada gitu, kayak pakai cara kayak aku lewat depan rumahnya terus dia dada gitu kan. Aku mikir loh kok dada gitu kan, terus akhirnya sini yang mampir gitu kan. Pas aku mampir, aku putar balik, aku mampir ke rumahnya, itu dia masuk dalam keranda dan besok pagi ini meninggal. Mau jatuh loh dia, mau jatuh loh. Assalamualaikum, Heja ya, apa kabar? Heja. Oke, udah lama nggak menyentuh channel ini sama sekali karena kita lagi fokus untuk buka bisnis lagi nih gitu, bisnis minuman. Terus kenapa kenapa hari ini aku mendadak tag karena selain kangen sama kalian. Jadi terus bingung ceritanya. Tadi tuh sore tiba-tiba, "Wis kamu fokus aja itu." Ya udah. Tadi tuh sore tiba-tiba dari narasumber kisah kita atau admin dari Ustadz Muhammad Faizar akhirnya menghubungiku, membalas chatku, membalas semua apa yang dari April 2019 aku coba usahakan. Kayaknya sih April 2019, tapi intinya tahun lalu lah aku mencoba untuk ikhtiar berusaha untuk pengen sembuh ke Ustadz Muhammad Faizar, dan alhamdulillah dijawab. Terus beliau adminnya minta ini aku juga link YouTube aku sekalian supaya aku bisa menceritakan bagaimana entah itu sejarah, kisah saya, bukan kisah kita lagi tapi kisah saya dari kecil yang aku nggak tahu ini ternyata namanya disebut indigo kayak gitu. Apalagi ya, terus aku ditanyain ibu indigo dari kecil, terus keluarga masih indigo juga apa enggak, terus apalagi tadi pertanyaannya, biasanya ngobatin itu metodenya kayak gimana, kayak gitu. Nah, banyak sih sebenarnya pertanyaan yang diajukan seperti itu. Saya lama banget sumpah. Jadi kamu udah siap. Ya kamu langsung masuk aja gitu loh. Terus di sini aku bingungnya pertanyaan apa? Boleh kisaran? Boleh. Ngapain? Ada sponsornya. Makasih. Ini namanya Maapong. Nah, jadi ini lahir kembali. Maapong Reborn. Ih, kamu jangan deket-deket. Nih. Tuh, katanya jangan deket-deket, tapi aku dideketin. Harus diginiin jadi kayak beauty. Apaan sih? Ini kayak gini. Ini kita pakai kamar depan sih. Iya, ini namanya Maapong Reborn. Jadi ini kita produknya udah dari 2015. Aku luncurin di Depok dulu. Karena sekarang lagi di Kediri. Daripada nganggur, daripada minumannya enggak resepnya ini terbengkalai ya kan, ya udah aku bikin deh. Nah ini sebenarnya gelasnya dari sablon nih, masih percobaan juga. Kapsulnya juga belum ganti, masih bekas kemarin, bekas ini dia jus dulu. Terus ini masih yang ukuran medium, yang smallnya ini saya taruh. Ini harga berapa? 5.000. Dia cuma 5.000. Terus free boba. Mana bobanya?
namanya. Ini kelihatan nggak bawahnya? Kelihatan nggak sih? Ini tuh. Mau di bawah ya kelihatannya ya. Ini Lagi belajar. Saking kentalnya, saking enaknya, saking enaknya, makanya ini begini, jadi susah kelihatan. Nggak kelihatan. Pokoknya Nggak kelihatan bawahnya ya, saking iya, ini ya. saking kentalnya. Jadi nggak usah bingung-bingung deh. Jangan pakai alasan aduh pandemi nih nggak bisa jajan, aduh pandemi nih nggak bisa ini. Ini 5.000. 5.000 udah dapat boba dong kalian. Nih. Iya. Udah langsung aja ih, kelamaan. Ya kemarin aku 90. Susah. Nempel. Aku kemarin nempel kali. Ini udah berkali-kali. Udah berkali-kali kan nih? Ini dikat ini. ini. Oke. Biar nggak usah diaduk. Ya aduk bisa. Dulu aku bikinnya kafe di Depok di Kukel. Cuman karena sekarang lagi pengen bukanya di rumah dulu, kecil-kecilan dulu, baru nanti kalau udah ada waktu kita juga nggak boleh kumpul-kumpul kan di kafe, makanya bikin di rumah. Ini di rumah. Kumpulnya di rumah aja berarti. Iya. Kumpulin. Mana bawahnya? Enggak, Beb. Malah kan aku dari komen-komen. Jadi aku belum minta ke suamiku nih. Tadi tuh narasumber admin kita hubungin aku. Bertanyalah kapan aku mulai indigo. Aku ditanya pokoknya apakah keluarga aku masih indigo, terus metode pengobatanku apa sebagai anak indigo, karena kan aku selama berapa puluh tahun ini umurku udah 26, jadi banyak ngobatin kamu out frame. Jadi tapi masih disayangkan harus ke sana, sedangkan aku baru punya baby kan, baru lahiran, berani bawa keluar. Terus juga kalau rezekinya kemana lah ya, terus juga ini aku masih nanyain kalau misalkan mendatangkan timnya ke sini gimana gitu kan. Terus mohon doanya ya, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah kun fayakun sih. Makanya kayak yang aku takutin ya ayah nggak tahu, ada selain sakit juga harus punya surat jalan kan kalau keluar kota. Ini Gojek ya, nah, ada pesanan ya, harus punya surat jalan keluar. Jadi kalau ayah harus punya surat jalan kalau nggak salah, karena masih aktif statusnya sebagai anggota tentara. Mas, pintunya buka, pintunya dari luar ini. Terus babyku masih kecil. Terus juga kalau misalnya tempat tinggal aku di sana masih ada tetangga, tapi udah kayak saudara gitu kan. Ya udah akhirnya kita ikhtiarin lagi, nggak tahu apalah, intinya kita masih mencoba rutin minum makjum. Makjum itu obat Arab, ramuan ruqyah. Jadi udah ada ajwanya, ada habatsnya, ada madu, ada bidara, dan beberapa ramuan ruqyah yang dibutuhkan yang untuk menghilangkan sihir, terus kayak penyakit gangguan lainnya. Sini, ada yang mau nongol. Punya gini. Nah, itu aku juga masih ngobatin kan, masih ngebantu beberapa orang untuk masalah kehidupannya. Kayak ini aku nggak bisa menyebutkan siapa, ya iyalah ini kan sebuah sebuah hal yang harus tutupin, bukan aib juga, karena aku pernah mendapatkan izin untuk sharing tentang kisahnya dia supaya bisa diambil hikmahnya oleh orang-orang yang butuh, pasti sangat butuh kayak gitu. Bentar ya, apa ini? Oke, aku sendiri dulu deh. Nah terus kita apa lagi ya?
Ngobatinnya aku sekarang, kalau dulu aku ngobatinnya sebenarnya nggak ngobatin juga sih, aku pernah dulu tuh aku disuruh ngeramal, disuruh nerawang, disuruh ngobatin orang sakit sih dulu. Nggak terlalu fokus karena selain aku masih kecil juga aku nggak tahu kalau ini dari sebuah kemampuan yang ini benar atau salah sih, aku nggak tahu gitu kan. Ya akhirnya kalau dulu sering dibuat apa ya, dimintain tolong untuk ini apa sih namanya, togel tuh yang judi-judi itu loh, yang angka-angka sama yang takut kedengeran bapak sama pokoknya intinya suruh ini nerawang nomor-nomor lotre judi kayak gitu-gitu, dan itu anehnya selalu cocok gitu kan. Nomor tuh selalu keluar gitu. Dan bentar ya, lanjut. Enaknya warnanya apa sih lampunya? Yang ini? Ini sakit. tapi bagus tau. Kalau ini? Ya. Ini aja? Ya, kalau ini? Pikiran format Bagus ini tau? bagus ya. Ini gelap banget tapi Iya. ini aja ya? Oke lanjut. Itu sih aku bingung kalau disuruh bercerita sebenarnya tuh bingung gitu lewat apa, bercerita dari mana gitu. Jadi kayak mending ada pertanyaan-pertanyaan gitu baru mungkin aku bisa jawab. Ya, gitu. Tapi kan kemarin ada yang nanya, cuma kamu belum sempat jawab tuh. Yang mana? Tentang ada beberapa pertanyaan seperti sejak kapan sadar ini ya, enak sih makanya kan cepat habis. Biar beli lagi ya. Alhamdulillah banyak yang repeat order, doain bisa berkembang di mana-mana. Amin. Biar kebantu orang banyak, biar jajanannya orang-orang yang di kondisi pandemi ini orang tetap bisa dengan jajan dengan harga yang murah, ekonomis tapi rasanya mantap pol. Terus bisa buka banyak ini apa, lapangan pekerjaan sih pengennya tuh. Itu yang paling penting tuh itu banget sih. Karena kan kondisi pandemi ini kan orang makin sulit ya, banyak kena PHK juga. Nah itu kita pengennya gitu, kita pengen ngebantu untuk hal itu. Nah kemarin kan kita sempat nge-scroll komen-komen ya tentang indigo ataupun tentang apa namanya, ada yang nanya-nanya sama kamu gitu kan. Nah itu yang paling bikin penasaran sih sebenarnya untuk orang-orang indigo. Nah, maksudnya kan aku kan nggak indigo toh, aku tuh pengen tahunya kapan sih orang tuh sadar kalau dia itu sebenarnya indigo atau orang apa aku? Iya orang-orang indigo maksudnya. Nah, kan salah satunya kan ada yang nanya kamu kapan sih mbak sadar indigo, atau kapan sih kamu tahu bahwa kamu itu indigo. Coba masih sesuatunya datang. Ya maaf ya banyak sponsornya karena memang alhamdulillah. Buatnya nih mas masih akeh. Oke. Nanti baru Aldian baru diaktifin sama GoFood ya, aja besok. Ini nanti kita. Oke siap. Jadi mas Aldian. Matur suwun mas. GoFood yang sini nggak ada mau tak jamu. Aku nggak mau dijamu, tapi mereka sibuk. Iya sih. Ngecek banyak loh. Terus benar fokus. Lanjut. Enaknya warnanya apa sih lampunya? Yang ini? Ini. Tapi bagus tau. Kalau ini? Ini aja? Ya, kalau ini? Pikiran format bagus ini tau? bagus ya. Ini gelap banget tapi Iya. Ini aja ya? Oke lanjut. Itu sih aku bingung kalau disuruh bercerita sebenarnya tuh bingung gitu lewat apa, bercerita dari mana gitu. Jadi kayak mending ada pertanyaan-pertanyaan gitu baru mungkin aku bisa jawab. Ya, gitu. Tapi kan kemarin ada yang nanya, cuma kamu belum sempat jawab tuh. Yang mana? Tentang ada beberapa pertanyaan seperti sejak kapan sadar ini ya, enak sih makanya kan cepat habis. Biar beli lagi ya. Alhamdulillah banyak yang repeat order, doain bisa berkembang di mana-mana. Amin. Biar kebantu orang banyak, biar jajanannya orang-orang yang di kondisi pandemi ini orang tetap bisa dengan jajan dengan harga yang murah, ekonomis tapi rasanya mantap pol. Terus bisa buka banyak ini apa, lapangan pekerjaan sih pengennya tuh. Itu yang paling penting tuh itu banget sih. Karena kan kondisi pandemi ini kan orang makin sulit ya, banyak kena PHK juga. Nah itu kita pengennya gitu, kita pengen ngebantu untuk hal itu. Gitu, kamu aku nggak pengen bikin kekatan. Kekenaan. Ini langsung. Lanjut. Aku udah mandi. Lanjut cepetan. Nah, aku tuh pengen tahunya kapan sih orang tuh sadar kalau dia itu sebenarnya indigo atau orang apa aku? Iya orang-orang indigo maksudnya. Nah, kan salah satunya kan ada yang nanya kamu kapan sih mbak
sadar indigo, atau kapan sih kamu tahu bahwa kamu itu indigo? Belum aja. Sesuatunya datang. Apa? Ya maaf ya banyak sponsornya karena memang alhamdulillah. Bosen ya mas, masih akeh. Oke. Tapi baru alhamdulillah kan baru diaktifin sama GoFood ya, semoga aja besok masuk order. Penting nak ambil kita. Oke siap. Hati-hati mas Ade ya. Ya. Matur suwun mas. GoFood yang sini nggak ada yang mau tak jamu. Bukan nggak mau dijamu, tapi mereka sibuk. Iya sibuk ngecek banyak loh. Mau GoFood kan. Terus gimana, fokus. Lanjut. Nah, aku tuh pengen taunya itu kapan sih orang tuh sadar bahwa kayak misalnya kapan sih kamu awalnya tuh sadar kamu itu indigo, atau kamu melihatnya seperti ada makhluk yang lain yang gak dilihat sama orang lain. Paham nggak? Maksudnya kan gini loh. Contoh misalnya kayak aku yang orang biasa, aku baca lucu. Aku orang biasa. Terus pas aku juga orang biasa. Emang enggak, istimewa indigo tuh nggak istimewa? Enggak, maksudnya kan agak bener. Astagfirullahaladzim. Terus kan nggak sadar tuh, maksudnya dari kayak misalnya aku sama orang-orang lain, aku ngeliatnya makhluk yang sama gitu kan. Tapi maksudnya kamu ngeliat orang manusia gitu? Iya, aku ngeliat manusia makhluk yang sama gitu loh, maksudnya sama ya hal yang sama gitu. Tapi kan kalau misalnya indigo itu kan ngeliatnya beda tuh, ada beberapa bentuk yang berbeda, yang mungkin kayak misalnya kamu lihat itu enggak, ternyata bisa lihat, atau misalnya dia bisa memprediksi sesuatu, atau dia bisa mengetahui udah kecil dimintain bisa sama. Terus nah, hal-hal yang itulah yang maksudnya membuat aku bertanya-tanya, karena kan aku di keluarga pun nggak ada, di lingkungan pun nggak ada, ya orang terdekat ternyata istriku yang indigo. Bukan deket banget tapi nempel. Nah, terus jawab Oke. Jawabnya gini, jadi aku nggak ngerti nih, jadi aku masih ingat dengan tetanggaku. Jadi kan aku tinggal di lingkungan asrama tentara ya, jadi kami antar tetangga itu sangat dekat, udah kayak saudara sendiri gitu, lebih dari saudara bahkan gitu kan. Bahkan yang udah pindah tugas sampai keluar kota, sampai keluar pulau pun masih kita saling silaturahim gitu kan. Terus udah kayak saudara sendiri lah pokoknya, Pak De, Bude, Tante, Om gitu. Nah, tetanggaku udah meninggal itu, aku masih ingat banget, aku masih digendong. Ini aku mungkin belum cerita sama kamu sih. 3 bulan atau nggak tahu umurku berapa, pokoknya aku masih digendong, nggak bisa jalan. Itu pas di pemakamannya itu aku ingat banget ngelihat orang tuh pakai baju putih-putih semua, nggak tahu orang atau apa, pokoknya yang putih. Kayak mataku tuh ingatanku ini nggak tajam banget gitu sekarang kayak. Tapi yang paling aku ingat adalah pas aku digendong sama mama sebelah kiri sini kan, digendong sebelah kiri. Terus aku ngeliat tuh pas pemakamannya itu di sebuah kayak lapangan kita ngumpul gitu, maksudnya belum dikebumikan, kita lagi ngumpul. Aku lupa di daerah mana dulu, pokoknya keluar kota, Jawa Timur pokoknya. Nah terus itu banyak orang tuh putih-putih itu, nggak tahu itu malaikat atau apa, aku nggak tahu sih sebutannya apa, pokoknya putih-putih semua gitu. Aku mulai ngeliat, aku mikirnya mungkin ini semua teman-teman gitu kan, kayak saudara-saudaranya pada ngumpul gitu kan. Siapa kan kalau orang meninggal kan misalnya pakai baju hitam ya kalau di Indonesia. Nah itu tapi kok putih-putih gitu aku mikirin, dan wajahnya tuh nggak ada ekspresi sama sekali. Itu masih kecil. Terus pas aku udah bisa lari-lari, kamu tahu nggak yang perempatan, bentar deh, aku perempatan yang deket sama rumahnya Bu Mardi itu loh. Itu aku dulu tuh pernah malam-malam. Jadi kalau di sini ya? Bukan sayang, jadi kayak bau singkong nggak? Iya. Kalau bau singkong apa sih namanya, singkong rebus tuh Black Giant atau Mbah Mowo gitu sebutannya. Ya aku udah biasa kayak dengan hal seperti itu sama ayah tuh udah biasa gitu kan. Nah pas itu aku lari tuh petak umpet, kejar-kejaran macam-macam, namanya juga masih kecil kan. Nah terus itu
aku ngeliat kayak dia itu ikut mainan, ikut lari-lari bareng sama aku gitu kan, sama teman-teman. Itu masih kecil, nggak tahu TK atau apa, aku lupa. Nah itu dia tiba-tiba merubah bentuk jadi kayak UFO piring tapi warna awalnya dia orang, awalnya dia bukan anak bocah. kecil, bocah, bener-bener anak bocah, nggak tahu anak tentara zaman dulu tuh kayak gimana dia menyerupai siapa, aku nggak ngerti. Pokoknya anak kecil ya ikut lari-lari, kita lagi lari-lari malam-malam. Udah biasa kalau zaman dulu tuh di sini tuh asri apa sih namanya, kayak rame banget gitu kan anak-anaknya. Sekarang makin sepi ya asramanya. Nah terus, dan bukan sepi aja sih, orang-orang baru, terus temboknya tuh diiniin, semakin disekat-sekat gitu. Kalau dulu tuh satu teras tuh jadi satu gitu loh, enaknya tuh gitu. Nah terus akhirnya tiba-tiba dia berubah bentuk jadi kayak film terbang api gitu. Terus tiba-tiba dia mentok, apa kayak mentok sih, nabrakin diri ke apa sih namanya, tembok. Bukan tembok, tiang listrik, ke tiang listrik, terus pecah jatuh. Nah aku tuh bingung, kok nyari loh, kok pecahannya nggak ada, aku bingung ini apa gitu kan. Nah terus dari tadi aku mau ngajakin ngomong siapa gitu kan, aku ajakin lari-lari, aku ajak ayo gabung lah istilahnya kayak gitu kan, kasihan tuh dia nggak ada temennya. Jadi aku ajakin gabung, aku mikirnya itu dia anak baru gitu kan di asrama ini gitu. Aku ajakin main gitu, terus kayak ketemu sama di sini tuh banyak banget kalau di asrama ini emang. Makanya kayak aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata bukan makhluk, bukan manusia, bukan manusia, aku juga nggak tahu. Nah pas umur masih kecil itu juga sering ditanyain togel kayak gitu Mas, aku ditanyain togel judi gitu. Kalau ya. Bisa, dan itu tembus loh. Sekarang bisa? Nggak mau aku. Nah, sekarang bisa? Nggak mau. Terus astagfirullahaladzim, ketawa nih loh. Terus jadi tembus, terus aku tuh tiba-tiba dikasih kayak, karena selalu ini kan nomornya selalu tembus gitulah. Nomor itu selalu apa sih namanya, kayak terus pokoknya lulus kayak lotre menang kan. Nah, terus akhirnya aku dikasih kamu ya. Terus dikasih ini apa sih namanya, sembako, dikasih kayak sebenarnya setan. Terus dikasih sembako mie bungkus satu kerdus gitu. Terus apalagi gitu, banyak banget pokoknya. Mamaku bingung, ibu bilang, Ivan kamu ngapain kok banyak orang tuh kayak baik banget sama kamu. Baik banget sama kamu ngapain, kamu bantuin apaan gitu kan, kok sampai segitunya gitu kan. Aku nggak tahu Bu, pokoknya ya. Nah mulai dari situ lah Ibu curiga. Akhirnya ibu tanya dan aku jujur lah loh, aku nggak ngerti kalau itu salah, orang masih kecil. Emang ditanya gimana? Ya kamu ngapain kok sampai lama banget, pokoknya ibu baru curiga itu sampai numpuk gitu di rumah. Kalau nggak numpuk itu baru ibu mikir oh itu beli kali ya, mikirnya gitu. Tapi ternyata ada, itu ternyata dikasih gitu kan. Akhirnya ya wes ini aku ditanyain lah sama ibu, ya wes akhirnya aku iya Bu, ini si X ini aku nggak bisa ngasih tahu siapa dan namanya siapa apalagi kan. Jadi ya udah nanya ini nomornya apa, besok nomornya metune piro, besok keluar nomor berapa gini gitu, besok metune piro kan. Hah, sebenarnya aku menang, aku ngeliat sekitar kayak ada angka-angka puzzle masuk gitu loh, ngerti nggak? Pandanganku tuh kayak masuk kayak segini nih angkanya gitu, benar tembus. Yang lambangnya monyet, lambangnya ini kan kayak gitu ada lambangnya, nggak ngerti ya. Pokoknya gitulah dia dunia togel. Ini boleh coba belajar ya? Nggak boleh. Jangan gitu, harus bilang jadi kami coba. Nah terus mulai kayak gitu sih Mas, aku nggak ngerti sama sekali itu sebut indigo atau apa, nggak usah dikasih tahu. Ya ibu wis ngerti, kata ibu orang aku dari kecil. Pertama kali aku bisa ngomong aja itu aku lari keluar maghrib. Tapi yang tak heran loh, maksud kok kamu kecil aja tuh ingetannya kok kuat banget. Kalau misalnya aku tuh paling inget itu paling sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mapong. Mau sama Mapong. Terus? Nah, yang paling aku bingung itu kan paling aku cuma inget itu umur 4 atau 5 tahun, dan itu cuma beberapa scene atau mungkin beberapa peristiwa, jadi nggak full peristiwanya seperti apa yang video bekas, nggak detail pun, dan nggak tahu
bentuk-bentuk seperti apa, kita lagi ngapain maksudnya. Kalau lagi ngapain masih ingat, cuma nggak sedetail itu. Tapi kok bisa kamu, kenapa kok ingatan kamu kok kuat itu? Apa memang karena faktor indigonya ini, nah, itu mungkin. Atau emang faktor dari turunan skill kamu, gen atau skill, nggak tahu. Aku sih nggak bisa jawab. Orang kamu nanya tapi aku nggak bisa jawab, orang yang dari mana juga aku nggak ngerti. Ini kan dia sebuah kemampuan gitu. Tapi kalau untuk melihat aku nggak pernah ketemu orang yang sefrekuensi sama kamu yang kok sama detail banget ingetannya. Ibu bapak ya keluarga aku, apalagi kamu tahu yang kan dia yang tiku tuh jadi maksudnya kakekku yang masih kakek nenek kita yang masih hidup, cuma yang tiku tok, dan itu ingatannya masih sangat kuat, kan, dan badannya itu masih fresh gitu loh, masih kayak bukan fresh kayak ya nggak tua banget, udah tua tapi maksudnya kayak bukan orang tua yang sakit-sakitan kayak gitu, kayak terus ingatannya tuh kuat banget. Kamu diceritain macam-macam kan, masih ibu tuh dulu gini pas masih kecil gini. Ingat banget kayak aku masukin anting ke lubang kepiting. Itu dia masih ingat gitu kan. Apalagi ya, terus pokoknya kalau masalah daya ingat itu keluarga aku sih. Terus kalau masalah indigo, ketemu indigo lain aku sama dia masih ingat tuh kayak hampir nggak tahu. Jarang ada yang apa karena memang faktor orang indigo itu jarang berkumpul, atau mungkin dia lebih suka menyendiri atau berbaur sama yang lain. Maksudnya gini, indigo itu kan nggak banyak ya, biasanya kan kalau misalnya nggak banyak gitu dan dia merasa bahwa dia itu berbeda, secara naluri ya dia akan mencari yang sama-sama seperti dia. Atau kalau misalnya sama-sama dibully, dia merasa coba cari sama-sama dibully untuk mencoba menguatkan diri. Jadi aku nggak sampai mencari itu sih dulu, karena apa? Aku ngerasa ini kayak bukan kemampuan gitu, kayak biasa aja berkamu tuh biasa aja ngono, dijalui dimintain tolong kayak ya udah kayak biasa dari kecil gitu kan. Jadi kayak terus tiba-tiba ketemu siapa yang teman kuliah apa anak aku baru ketemu, bahkan mungkin di kuliah aku baru ngerti kalau itu sebutannya indigo, ngerti gak? Tapi emang dari dulu sering telepon besok pacarku besok aku suamiku siapa, terus ada yang nanya, Fon ini suamiku lagi bisa selingkuh bisa, dan aku tahu sampai tempatnya itu dia selingkuh di mana. Jadi kayak ada seseorang lah nanya, Fon ada seorang istri nanya ke aku, ini suamiku kayaknya selingkuh deh, terus kamu tahu nggak gini? Tuh kapan? SMA. Terus baru akhirnya tak tak kasih tahu rumahnya ini, wanitanya kayak gini, dia punya warung, dia kayak gini. Ya wis didatengin dan beneran ketahuan suaminya lagi di situ, lagi menolak lagi juga gak kayak ya ngobrol tapi gak pantas lah itu lah suami istri gitu. Terus kayak bisnisnya lagi dikirimi atau kayak gimana. Terus apa lagi ya dulu bisnisnya lagi apa? Lagi dikirimi kayak dikirimin paket maksudnya kayak guna-guna ngono mas, terus biar nggak laku ngono ya, kayak ngono gitu ya. Terus pernah apa lagi sih dulu, terus itu nah terus yang lanjut cerita tadi, jadi aku pas masih kecil ibu tuh tahu kalau aku sebenarnya udah apa bisa lihat gitu kan, karena aku pertama kali bisa ngomong itu tiba-tiba maghrib tuh lari keluar kayak diajak mainan sama orang lagi apa namanya makhluk di sini gitu loh. Jadi dia kondisinya itu bentuknya itu kakinya panjang tinggi banget mas, kayak raksasa, ngerti gak? Tapi kamu nggak bisa lihat apa sih? Nggak bisa lihat, jadi karena aku pendek saking terus ketutup saking tingginya ketutupan ini loh, apa sih ini atap rumah gitu. Jadi aku cuma lihat kaki dua gitu, dem gitu. Kecil kakinya. Kaki ramping. Kaki ramping. Kayak raksasa bukan kayak raksasa, nggak tahu ramping itu ramping banget. Enggrang. Kayak naik enggrang, tapi itu kaki, itu bener-bener kaki, dan itu ayo aku ikut kayak pokoknya mau maghrib jam-jam seginian, ini kan jam 5-an ya ini gitu. Terus ya ibu ngerti lah gimana aku dari kecil suka ngobrol sendiri, ngomong sama temen kayak gitu. Kalau orang Jawa kan mikirnya kan istilahnya ari-ari itu temen bagi orang Jawa, nggak tahu orang Jawa tak apa gimana aku nggak ngerti ya. Jadi ari-ari itu temen, jadi harus dikubur, dimasukin, dikasih kayak kaca, dikasih. Kamu kemarin ngubur minyak di jalan
dikasih apa namanya bolpen, ballpoint, pensil, buku tulis dan macam-macam. Terus buku apa bumbu-bumbu masakan, bumbu masak, kaca gitu-gitu sih, macam-macam. Terus apalagi ya, pokoknya ini gitulah. Ya aku dengerin ngobrol sama itu, tapi ternyata enggak gitu kan. Aku emang ternyata bawa sampai gede, bahkan sampai ngeramal, sampai nerawang gitu. Terus suka apa ya, orang kalau sebelum meninggal itu mesti pamitnya di aku gitu loh Mas, mestinya. Itu orang-orang terdekat kamu atau orang yang kamu kenal atau orang-orang sebenarnya dia nggak begitu dekat, cuma kamu kenal, tapi dia kok murmur pamit sama kamu apa gimana? orang terdekatku mesti Berarti orang-orang yang dekat ya? Ya ngapain orang kayak orang nggak kenal terus pamitan di mimpi Ya, mau mungkin meninggal enggak. ada yang Jadi dia tuh mimpinya kayak dada gitu, kayak panggil Sarah, kayak aku lewat depan rumah itu dia dada gitu kan. Aku mikir loh kok dada gitu kan, terus akhirnya sini yang mampir gitu kan. Pas aku mampir, aku putar balik, aku mampir ke rumahnya, itu dia masuk dalam keranda dan besok pagi ini meninggal gitu. Terus adalah kayak ayah angkatku sendiri itu malam-malam jam 3 aku mimpi kan, jam 3 itu mimpi dia minta dituntun kayak gitu. Ya itu nanti di scene lain lah, intinya minta tuntun. Terus aku mau pulang gitu, aku pengen di sini gitu, aku bingung minta anterin. Nah ternyata ya intinya suka cerita zuhur besok kan aku mimpi jam 3 pagi tuh Mas, jam 12:30 udah nggak ada. Jadi wis teleponan, tak telepon ya wis tak bacain itu alailah terus baru pokoknya harus disebut-sebut terus. Jadi kalau orang meninggal harus kupingnya harus dituntun gitu loh Mas. Itu orang nazak sakaratul maut itu aku ya Allah astagfirullahaladzim, karena harus selalu ingat mati ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, aku sampai sekarang pun masih gitu kan, sampai bingung aku. Berarti semua kemampuannya masih bisa sampai ngebaca mungkin pikiran orang ya. Nah, kan gini, pikiran orang kan, bisa baca. kan ada beberapa orang yang dia bisa membaca pikiran mungkin karena dari skillnya dia berlatih. Dia mencoba untuk mengamati gerak-gerik gestur. Mungkin juga kan bisa gestur ya, kayak kalau misalnya buat teman-teman kalau misalnya tes interview gitu kan nggak boleh tuh ngelirik ke kiri, lagi mikir ke kiri atau kanan, coba ngelirik gitu kan kalau misalnya ketika lagi ngeliat jawaban, pengen menjawab pertanyaan dari si interviewer. Nah kalau misalnya ke kiri kan katanya kan bohong, lebih banyak mengada-adanya atau mencoba untuk merekayasa jawaban. Tapi kalau melirik ke kanan itu lebih jujur. Jadi jawaban hanya ingin merangkai jawabannya itu biar lebih rapi dan lebih tersampaikan. Nah itu kan ilmu ya, maksudnya kan dari ilmu, ada teori nih lah. Ada teorinya. Nah kalau misalnya kamu itu gimana sih bisa membaca pikiran orang itu? Ya pengalaman. Ya, jadi hampir tiap hari tak sekalipun baca. Kita nggak bisa, sekalipun aku nggak bisa bohong, maksudnya kayak pengen ngasih surprise, tapi tuh ada aja sesuatu yang detail-detail yang bisa itu dia baca gitu. Ini kenapa sih kayak peka, tapi kok peka banget gitu. Terus juga jadi bikin males sebenarnya sih. Kok orang bikin surprise tapi kok malah jadi ketebak gitu. Itu susah banget pokoknya untuk biar nggak pojok kita tahu kalau misalnya aku pengen ngasih surprise, aku harus senormal mungkin, bener-bener gak ada hal yang mencurigakan sama sekali, gak ada hal yang berbeda. Pernah berhasil gak? Pernah. Kali berhasil kan? Soalnya pas jadi di Depok gitu kan? Itu karena kita tuh, kalau aku tuh bisa ngebaca pikiran kalau aku mau. Nanti gak? Jadi harus aku kendaliin dulu, kontrol. Kontrol. Kan jadi berarti kayak, ada sesuatu yang mencurigakan baru kamu bisa trigger. Ini kenapa sih? Enggak, selain nggak mencurigakan, mencurigakan pun kalau aku nggak pengen menggunakan kemampuanku nggak akan bisa. Ya, tapi kan kalau misalnya kamu pengen pengen menggunakan kemampuan kamu, pasti harus ada triggernya dong. Kalau misalnya nggak ada hal yang mencurigakan, kamu ngapain nge-trigger? Biasa aja bocahku, santai-santai, normal-normal aja. Atau mungkin ada kecurigaan tersendiri, bocahku lagi ngapain sih? Dengung. Bisa. Jadi kadang misalkan lagi gabut gitu, pengen ngerti orang lagi ngapain gitu, bisa tembus. Dulu aku bener-bener peka banget itu pas SMA, aku ngelatih banget tak apa sih, tak asah, bukan tak asah ya, itu bukan kemampuan yang harus dibanggakan, tapi aku sampai pernah membuat kiriman, ngerti gak? Aku sampai ngirimin sakit ke orang,
Jadi kalau dia bisa nyakitin aku terus tak kirimin sakit 2 minggu itu pernah, dan aku nggak tahu itu salah. Dulu sebelum kamu sendiri. Kamunya lindur. Mau jatuh loh dia. Mau jatuh loh, ambilin. Lindur. Ini. Jadi dia pernah membuat saya sakit hati dan aku nggak bisa ngontrol. Ya wes akhirnya nggak bisa ngontrol. Ini si gendut namanya Oyen. Aku nggak bisa ngontrol kan. Kucing Oyen itu ya. Betul. Nah dia ini ada sih bilang kucing indigo. Dia bakal tahu ini salah kucing yang bekalku. Dia paling bekal. Maksudnya dia paling suatu bekal. hal-hal yang mencurigakan apa itu dia tahu. Iya nah. Dan kata-kata orang kan kalau misalnya kucing itu salah satu yang bikin gendut itu karena dia mengambil apa energi negatif. Makanya bahasa gendut ini lagi parade kucingnya. Gak kuat aku. Gendong gak kuat. Ini 6 kilo ya gila? Enggak, dulu pas sakit 6 kilo, paling 8 kilo. 8 kilo? Jadi kemarin tuh sempat sakit sampai 6 kilo nggak mau makanan dia. Ini manja pol lagi. Manja pol. Terus yo aku sempat pokoknya kalau aku mau aku bisa sampai nyakitin dia, ngerti nggak? Tapi nggak pakai sentuhan. Itu pernah. Nah, aku kan nggak paham ya maksudnya kan. Kalau baca pikiran ya itu, kalau misalkan lagi gak, pokoknya intinya gimana aku mau membaca lah, ngerti gak bisa. Gak ada pun trigger, kalau aku nggak mau nggak akan bisa. Nah kan ada beberapa orang yang dia itu sampai membuat dirinya itu gampang kedukun karena dia merasa pertama datang dia kagum kok bisa tahu masalahnya sebelum dia ngomong. Nah itu kan hampir sama kayak misalnya membaca pikirannya. Nah itu sebenarnya itu kan acak ya. Apa yang maksudnya? Informasinya kan informasi acak. Kamu kan nggak tahu orang ini akan datang. Seterusnya kamu nggak tahu nih si A akan datang. Dan dia pengen cerita sama kamu kayak kemarin ya, ada seorang ibu yang main cerita sama kamu kan. Kamu nggak tahu dia mau datang kan. Nah, kamu mungkin ngebacanya baru dari pas dia ngomong kontak mata kan. Nah, itu semuanya kayak gitu atau memang dia dari awal ya karena ilmunya mungkin dari dukun, ilmu perdukunan udah kuat kali ya, mungkin sebelum datang dia udah tahu semua ilmu kan. Kayak pasti ada yang pernah kayak apa nih ustadz yang aku ustadz tapi kayak ada prakteknya nggak kayak ustadz kan yang di kan di sini di nah itu loh tempat kamu kerja dulu. Oke. Itu kan moro-moro pas lagi ada acara tasyakurannya kok nanyanya aneh gitu kayak udah tahu semua tentang kamu. Iya nggak sih? Yang mana tanyanya gimana aku dia nanya nggak boleh lanjutin pokoknya harus lanjutin karir dulu. Oh iya nggak boleh nikah. Kamu nanti karir aku bagus ini gue nikah dulu padahal kan itu lagi persiapan pernikahan kita. Lagi persiapan nikah. Bayangan lo diomongin kayak ono kan. Baca balik lah. Ya tapi itu dia memang karena kemauannya dia sampai bisa sedetail itu atau seperti apa sih? Apa dia itu random semua orang itu bisa dia baca semua langsung tanpa dia milih. Kayak informasi udah ada cuma tinggal dicukup toh. Jadi backingannya kekuatannya besar gitu. Backingannya jadi orang-orang sih bisa baca, bisa kayak aku pun bisa kayak gini punya backingan. Nggak maksudnya ya. Itulah kenapa sebenarnya anak indigo itu sebenarnya disebut gangguan jin. Jadi semakin tinggi dia istilahnya, ada yang bilang semakin mendekati agama atau semakin belajar agama semakin mas kayak semakin kuat gitu kan. Itu bisa juga gitu kan. Soalnya ya beliau juga yang meskipun dia mengklaim dia adalah ustadz tapi emang dia bisa ada basically bisa mimpin doa lah ya. Aku nggak ngerti ya, pokoknya intinya ya aku ngerti pegangannya ki jin nggak baik istilahnya, ngerti gak? Bukan pegangan ya, bukan salah, maaf, yang bisik itu jin nggak baik. Jadi orang bisa ngeramal, bisa nerawang karena ada yang bisikin, ada penyampai
apa ya ngarannya, bukan intel, kita punya intel apa sih ngarannya? Ini related banget sama, jadi kalau misalnya teman-teman tahu caranya kenapa sih kok bisa jin bisa ngasih tahu informasi yang mungkin bahkan kita nggak tahu, itu salah satunya mungkin kerja sama jin yang nempel sama kita kali ya. Maksudnya kalau nempel kan ngikut-ngikut terus kan, jadi dia tahu informasi apa aja yang ada di luar, jadi mereka bisa tukar informasi kan. Iya. Karena Banyak, ada jin korin, jin yang nempel, jin kiriman, ada tuh sebenarnya ada yang lainnya. Itu perlu dijelasin detail sih, cuman karena sekarang segmennya lagi cup tentang saya gitu kan istilahnya. Jadi kayak bedanya jin korin, jin yang ditempelin, jin yang suka sama kita, terus jin kiriman, apalagi ya, iblis kayak gitu-gitu, macam-macam gitu. Makanya ya balik lagi ke aku jadi gitu sih. Kalau masih yang pengen tahu, mungkin ada banyak pertanyaan lagi, aku mulai bisa ngeliat tuh emang. Oke teman-teman, karena udah cukup panjang dari tadi videonya, terus juga udah mau maghrib juga, udah banyak sekeran air udah nyala, pasti berisik. Bang Oyen juga mau sholat. Terus juga apa kayak cukup kan kayak pertanyaannya, mungkin masih ada pertanyaan lagi, nanti next ya, aja deh, kita closing aja kita ya. Pengen tanya jawab mungkin biar bisa menjawab orang-orang yang penasaran. Yo kalau seperti aku yang awam, terus di komentar, dan mungkin kita kalau semoga ada kesempatan terus sih untuk bikin video kayak gini-gini, soalnya biar bisa bagi waktu juga. Terus kalau masih mau nanya-nanya, tapi kalau untuk aku minta bantuanku lagi buat teman-temanku juga yang masih minta bantuanku, ya pasti aku saranin ini sekarang ke Ruqyah Mandiri, sama aku jual makjum. Nanti aku kasih tahu makjumnya itu manfaatnya kayak gimana aja itu. Makjum itu obat. Makjum itu obat Arab, jadi makjum itu bahasa Arab kayak obat. Tadi Yosin tadi yang tak bilangin tadi, ada bidaranya, ada habatnya, terus madu, ajwa gitu-gitu, terus di Ruqyah gitu sama syekh yang lebih berilmu kayak gitu loh. Dan itu sudah saya rasakan, dan bapaknya mertua saya rasakan, yang divonis berapa? Penyumbatan pembuluh otak dari 2016. Itu udah alhamdulillah sekarang udah lepas obat, udah bisa aktivitas lancar, terus ya, bapakku juga kesini, alhamdulillah bahkan udah bisa kesini, udah bisa keluar kota. Alhamdulillah, amin. Oke, langsung kayak gitu kita akhiri, kita mau sholat maghrib. Terima kasih atas waktunya, selamat menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan klik tulis aja ya, semoga bisa membantu. Kita bisa sharing-sharing. Mohon doanya supaya aku juga bisa segera cepat berobat dengan Ustadz Muhammad Faizar gitu. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.